Kembali bersama kami di Visi Negarawan. Pemirsa, tidak ada kebijakan yang mampu memuaskan semua kalangan. Berbagai program pro lingkungan memang kita temukan dalam cetak biru pembangunan. Namun beragam proyek serta kebijakan pemerintah juga dikritik oleh para pegiat lingkungan. Nah, apakah pengelola negara sudah memiliki pola pikir yang tepat? Apakah peranata hukum juga sudah ideal dan dijalankan sesuai dengan marwahnya? Apakah kebijakan publik pun meletakkan kepentingan negara dan bangsa di atas segalanya? Kita akan minta evaluasinya dari masing-masing narasumber. Kita mulai dari Bu Alin. Silakan Bu Alin. Iya, jadi kalau kita lihat sebenarnya dari sisi perencanaan kita sudah ada progres. Karena kita lihat misalnya kita punya di bidang perubahan iklim, kita ada NDC ya, National Determined Contribution, yang menyatakan target penurunan emisi yang itu terus diupdate sehingga reduksi emisinya semakin tinggi ya. Kemudian kita juga ada komitmen untuk mencapai net zero emission tahun 2060 atau lebih cepat. Kemudian RPJMN kita itu relatifly sudah lebih hijau dalam tanda kutip, RPJP juga seperti itu, tapi kan problemnya di implementasi. Kadang-kadang nggak koheren gitu antara target yang semakin ambisius dengan semakin ditinggikan tiap tahun ya. Betul, tapi polisinya tuh nggak koheren dengan target tersebut. Itu mungkin masalah utamanya, dan kenapa seperti itu pasti ada interest yang masuk ke sana sehingga kebijakannya tuh nggak mengarah ke target tersebut. Sehingga tidak heran jika tiap tahun ya tidak achieve sesuai dengan target. Betul, di renewable energy kita tidak achieve, kemudian juga kita punya komitmen untuk melaksanakan carbon tax juga tidak sesuai target, hal-hal seperti itu ya biasa terjadi. Tapi secara rumusan yang memang harusnya dikontrol oleh pemerintah begitu ya, menjadi target untuk penurunan emisi, apakah memang sudah sesuai sebetulnya secara evaluasi? Kalau dari sisi target sih kita itu mengembirakan ya bahwa itu semakin ambisius. Tapi karena polisinya itu tidak ke arah sana, kita jadi was-was, jadi pesimis, itu ada risiko bahwa kita nggak bisa mencapai target tersebut gitu. Dari segi indikatornya atau hanya dari segi prosentasenya? Dari sisi level untuk achieve itu. Jadi misalnya contoh ya, kita punya target, ini nggak terkait dengan NDC atau LTS, target jangka pendek aja, renewable energy kita mau mencapai 23% tahun 2025. Kita sekarang masih di angka 14%. Gimana caranya bikin itu double dalam waktu 2 tahun lagi gitu. Jadi kayaknya dalam mencapai target itu tuh nggak disupport sama kebijakan, oke, ini support untuk renewable energy harusnya seperti ini, dan gimana caranya di fossil fuels-nya, di bahan bakar yang high carbon intensifnya itu dibuat disinsentif gitu. Jadi artinya si renewables itu jadi lebih kompetitif gitu. Itu tidak ada kebijakan yang mengarah ke sana. Betul. Secara aturan ya. Oke, nah itu dari sisi ekonomi. Kalau dari sisi hukum bagaimana, Pak Laude? Ya, dari segi hukum saya pikir kita terjadi penurunan yang banyak ya. Padahal Undang-Undang Dasar kita itu hak atas lingkungan yang sehat dan bersih itu dijamin oleh Undang-Undang Dasar. Dan itu tidak banyak loh di dunia yang memiliki klausula itu. Hanya yang saya tahu misalnya ada Perancis ada, South Africa ada gitu, tapi kayak Amerika Serikat, Australia, itu mereka tidak mengakui hak atas lingkungan di dalam konstitusinya. Sayangnya yang bagus dalam konstitusi itu tidak diterjemahkan ke dalam peraturan perundang-undangan akhir-akhir ini. Misalnya itu Undang-Undang Lingkungan Hidup kita itu mengadopsi dengan baik. Tiba-tiba ada Undang-Undang CK. Undang-Undang CK banyak memporak-porandakan misalnya. Jadi payung hukum sebelumnya sudah tepat? Sudah bagus. Ini bukan karena saya ikut-ikutan bikin hukumnya ya. Tetapi sekarang jadi dirusak seperti itu. Misalnya setiap proyek yang besar dan mempunyai dampak lingkungan itu harus memiliki analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL. Ya. Kalau proyek strategis nasional itu dikecualikan, jadi dinihilkan ya? Dikecualikan untuk itu. Bahkan di dalam Undang-Undang CK misalnya keterlanjuran itu menjadi, misalnya kita itu kan ada taman nasional beberapa.
banyak dan bagus-bagus taman nasional kita itu sebenarnya kalau dirawat dengan baik. Tapi dirambah oleh banyak sawit, oleh tambang dan macam-macam. Terus tiba-tiba dengan adanya undang-undang JK itu menjadi dimaklumi seperti itu. Jadi, alasannya kan untuk percepatan, Pak Laude. Percepatan apaan? Percepatan perusakan. Perizinan. Enggak, ya itu kan tidak ada izinnya, dia itu ilegal. You cannot legalize something illegal. Bagaimana kita kalau misalnya itu perambah hutan itu adalah tanpa AMDAL, ya harusnya tidak memenuhi syarat gitu ya. Dan yang ketiga, seharusnya proyek strategis nasional itu kan harusnya bisa memberi contoh kepada proyek-proyek lain. Oke, proyek strategis nasional berarti dia mengikuti semua aturan perundang-undangan. Dia ukuran-ukuran ekonominya betul-betul bagus. Oh, tanggung jawab lingkungannya baik. Sehingga masyarakat bisa melihat, wah gini loh proyek strategis nasional. Lihat Morowali. K3-nya nggak dipenuhi, pengelolaan limbahnya jelek semuanya. Bahkan pulau-pulau kecil yang dilarang ditambang yang kurang dari 2 juta hektar itu. Banyak yang ditambang. Pulau Wawoni, Pulau Kebaena, itu di kampung saya pula. Itu di Sulawesi Tenggara paling banyak. Yang di Maluku, Buru, hampir semuanya dirusak. Jadi menurut saya, dari segi undang-undangnya kita turun, dari segi implementasinya lebih kacau lagi. Terus akhirnya banjir di mana-mana. Yang seperti tadi diperlihatkan itu. Ya, yang dipersalahkan, wah curah hujan terlalu tinggi. Nggak pernah menyalahkan, oh gara-gara tanda tangan, ada izin. Dari segi izin ya, pada waktu saya di KPK, kita memiliki lebih 10.000 izin usaha pertambangan IUP. Tahu nggak yang memenuhi syarat yang kami sebut clean and clear, kurang dari 2.000. Selebihnya, sekitar 8.000-an lebih itu, ya ilegal. Sekarang tiba-tiba ada kebijakan baru lagi nih. Mau memberikan tambang kepada organisasi masyarakat yang tidak punya keahlian dan keterampilan untuk menambang. Syaratnya hanya punya badan usaha, Pak Laude. Ya itu. Jadi makanya itu menurut saya kalau kita merayakan Hari Lingkungan Hidup, kebetulan saya lahir Juni, jadi saya dekat perasaannya dan saya ngajar hukum lingkungan gitu kan. Tapi ya apa yang kita saksikan itu ya merayakan kesedihan atas penggerogotan lingkungan. Banyak sekali pekerjaan rumahnya begitu ya? Ya. Oke, bicara soal kebijakan, Pak Trubus? Iya, kalau saya melihat dari sisi kebijakan itu, persoalan lingkungan itu lebih kepada ini kok kepentingannya gitu loh. Apa yang kita maksudkan adalah bahwa semua kebijakan keluar itu atas pesanan gitu. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu yang mempengaruhi elit, ya, pengambil kebijakan dengan mengabaikan yang namanya lingkungan. Jadi lingkungan itu hanya dianggap sebagai ini saja tolok ukur tapi tidak menjadi yang prioritas gitu loh. Jadi kalau kita ngomongin lingkungannya harus diselamatkan, lingkungannya harus dilindungi itu hanya dataran konsep. Kalau di dalam prakteknya enggak, karena apa? Satu, persoalan political will. Kemauan politik hampir elit di Indonesia, termasuk elit daerah, itu semuanya pada kepentingan ekonomi. Kalau ada cuannya, ya sudah kita jalan. Kalau nggak ada cuannya, ya udah tinggal. Jadi artinya apa? Semua perizinan, semua yang terkait dengan pelaksanaan di lapangan itu pada kepentingan cuan. Kalau asas katanya untuk mempercepat perizinan, agar mempermudah juga agar investor lebih mau untuk masuk begitu. Alasan itu bisa dibenarkan tidak? Iya, itu yang pembenaran saja sebenarnya, lebih kepada kepentingan tadi, kepentingan kebijakan. Jadi kebijakan itu dianggap sebagai instrumen yang paling strategis untuk membenarkan dari kemudahan untuk akses. Tapi intinya dia tidak pernah memikirkan bagaimana publiknya, itu jarang gitu. Jadi publik itu dianggap sesuatu yang mudah diatur dan mereka taat, patuh kepada kepentingan kebijakan itu sendiri. Karena kebijakan kan berkait dengan kekuasaan kan. Apalagi misalnya ya di daerah itu, karena kepala daerah itu dipilih oleh rakyatnya sendiri, ya naratnya harus patuh gitu. Kalau sudah diputuskan oleh kepala daerahnya, mau apa itu pilihan dia sendiri, misalnya seperti itu. Jadi tidak ada kebiasaan untuk resistensi, tidak ada pikiran kemudian untuk melawan, nggak ada. Apalagi kalau sudah menyangkut masyarakat ini,
masyarakat marginal, entah itu masyarakat adat, masyarakat minoritas, itu selalu dalam posisi yang ini kepentingan ininya tinggi. Misalnya kalau dia minoritas itu dianggap tidak memilih, tidak mendukung kepada kepala daerah itu otomatis langsung dianggap ditiadakan saja dengan berbagai cara. Kemudian nanti dianggap bahwa masyarakat adat itu dianggap sebagai kendala dalam proses percepatan pembangunan. Harusnya kan itu dilindungi, tapi tidak. Yang dan harusnya justru diajak berdiskusi. Ada diskusi, diajak ngomong, ini kan ada konsep partisipasi publik dalam kebijakan publik. Tapi itu tidak pernah dilakukan. Karena apa? Karena itu dianggap menghambat malahan gitu, menghambat bahkan merugikan dan ujung-ujungnya juga tidak ada cuan yang masuk. Karena mental daripada elit-elit di kita ini adalah mental koruptif gitu loh. Jadi kalau nggak ada sesuatu yang menguntungkan bagi dirinya mesti akan dibukan. Yang terakhir itu saya melihat bahwa kebijakan di kita itu lebih kepada sifatnya elitis kan. Elitis dipaksakan top down. Sudah, kalau sudah lingkungan tuh jarang lingkungan yang namanya dari bottom up. Terus kita yang namanya partisipasi publiknya harus ada. top down semua ya. Semuanya itu top down kan, semua diatur oleh ini, kemudian ujung-ujungnya ketika sudah ada kemauan nanti dibagi-bagi. Kamu dapat apa, lu dapat apa. Itu semua nanti perusahaan, entah nama korporasi, nama tadi ormas juga, sekarang belakangan ormas juga. Itu nanti sudah dikapling-kapling. Jadi kapling-kapling inilah kemudian pada ujungnya adalah bahwa masyarakat itu hanya jadi korban. Itu aja, Mbak. Jadi nggak ada sesuatu yang bisa kita banggakan kalau konteksnya, tetapi memang dalam konteks yang lebih kepentingan politik ya. Memang kemudian eksistensi negara ada gitu. Karena apa? Karena kemudian investor-investor ini kan berdatangan, ada yang dari luar, dari negara asing gitu kan. Terus ada seolah Indonesia sebagai negara yang istilahnya korporatif. Karena kalau enggak kita terlalu menutup diri, ya nanti ujung-ujungnya negaranya dikucilkan. Nah, itu ketakutan elit itu juga menyebabkan akhirnya kebijakan terkait lingkungan itu ya sedikit dimarginalkan atau kemudian diabaikan. Tapi nanti kalau ada pihak dari luar yang teriak-teriak tentang lingkungan, tentang environment yang buruk, yang jelek, itu baru kita secara mata ada. Jadi blueprintnya sudah ada, semua roadmap sudah ada semua, Mbak. Tapi semua tergantung pada political will itu. Kemauan politik untuk menerapkan implementasinya dan resiko-resiko yang tidak pernah dipertimbangkan secara matang. Jadi PR-nya di political will-nya begitu ya, dari para elit. Oke. Dan kami melakukan polling di sosial media, hasilnya mayoritas responden menilai kelestarian lingkungan kerap menjadi korban pembangunan. Nah, ini prosentasenya yang menjawab ya 88%, yang menjawab tidak 12%. Konstitusi mengamanatkan bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Konsep state capture ini tengah menjadi sorotan bersamaan dengan menguatnya narasi oligarki. State capture ini adalah korupsi politik sistemik di mana proses pembuatan kebijakan publik dan aturan main dipengaruhi atau dimanipulasi untuk menguntungkan dan melindungi kepentingan pengusaha ataupun penguasa. Saya ingin komentar dari masing-masing narasumber, dari Bu Alin. Ya, jadi kalau kita lihat perekonomian Indonesia itu backbone-nya adalah komoditi, SDA, ya, sumber daya alam. Dan harga dari komoditas ini itu naik turun ya, volatile. Kayak batu bara bisa di bawah $100 per ton, tapi pernah juga sampai 400 ton gitu. Sedangkan biaya ekstraksinya itu ya segitu-segitu aja gitu. Secara rata-rata ngeruk batu bara itu ya segitulah per ton. Nah, jadi di bisnis ini itu kita bisa jadi kayak mendadak. Ya. Jadi kayak mendadak, karena ketika harganya tinggi, wah tiba-tiba banyak nih uang kita. Nah, itu yang sebenarnya harus dilihat ya, bagaimana mendistribusikan rente ini, ya, rente dari komoditas ini. Itu sebenarnya hak siapa sih gitu kan? Karena cukup miris melihat ada daerah-daerah yang sumber daya alamnya melimpah, tapi kok penduduknya miskin gitu. Itu jadi uang kemana gitu kan? Itu pertanyaannya. Nah, jadi ada nih dalam ketika kita melihat bagaimana ya sumber daya alam itu dikelola, ada namanya natural resource curse. Ini ada semacam mungkin pattern ya, walaupun ada juga negara yang nggak seperti ini. Yang negara-negara yang sumber daya alamnya itu melimpah,
cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi yang rendah, kualitas demokrasinya rendah, kemudian juga indikator pembangunannya itu nggak bagus gitu dibandingkan negara yang mungkin sumber daya alamnya nggak melimpah gitu ya. Dan tentunya ini kita harus hati-hati. Ini kita bisa jadikan warning aja deh gitu ya, nggak harus pesimis juga terhadap ini. Tapi bagaimana akhirnya kita bisa mengelola sumber daya alam ini. Kita punya berapa sumber daya alam, kapan sebaiknya kita ngambilnya, dan bagaimana kita memastikan bahwa sumber daya alam, renewables, non-renewables, itu bisa ditabung istilahnya, tetap tersedia untuk generasi mendatang. Berarti kan apa? Bukan dihabiskan sekarang gitu. Betul. Ya. Tapi hilirisasi bisa jadi salah satu solusi tidak? Hilirisasi itu adalah salah satu cara kita untuk mengcapture nilai tambah domestik dari ekstraksi sumber daya alam yang ada. Ya tentunya itu adalah upaya kita untuk mengenerate value ya untuk perekonomian kita. Tapi manajemen sumber daya alam dari mulai kita mengeruk hasil bumi di perikanan, di pertanian, kemudian di mineral, tambang ya, itu perlu di manage gitu. Tapi secara data kekayaan alamnya kita punya tidak sih? Atau jangan-jangan tidak semua wilayah, tidak semua daerah yang punya resources itu kita ketahui semua? Yang pasti yang namanya cadangan, ya kalau di mineral cadangan itu ada datanya ya, tapi memang itu kan kadang ditemukan cadangan baru dan lain-lain. Iya, selalu gitu. ada keterbaruan ya. Selalu ada. Nah masalahnya ketika kita tahu kita punya apa di mana, itu bagaimana kita mengeksploitasinya dan bagaimana distribusi rente itu dibagi gitu ya, sehingga akhirnya bukan si business owner ini yang akhirnya dapat semua, dan ini peran manajemen fiskal jadi penting gitu ya, karena gimana caranya ketika ada windfall profit yang besar itu, negara itu bisa mengcapture juga, karena fungsi negara kan fungsi distributif ya, dalam artinya APBN-nya. Jadi sistem fiskal kita belum bisa mengakomodasi ya urusan distribusi rente ini sebenarnya. Itu mungkin salah satu problemnya juga. Rules-nya, gitu. porsinya begitu ya. Betul. Oke, Pak Trubus? Iya, kalau saya sih melihat memang state capture ini lebih kepada ini ya, nilai atau nilai keuntungan ya, karena itu dia lebih menempatkan bagaimana ketika menguntungkan. Ini menguntungkannya dalam pengertian kelompok elit, bukan kepentingan untuk masyarakat secara ini, bukan, tapi lebih kepada elit atau termasuk dalam korupsi korporasi. Nah, jadi di sini yang mereka merasa untung itu jalan, Mbak. Nah, kemudian yang kita lihat juga state capture itu sebenarnya kan negara semuanya harus menguntungkan dalam konteks APBN, untuk kemudian masyarakatnya juga ada diuntungkan di situ. Tapi yang terjadi kemudian kan ketika korporasi harus berurusan dengan birokrasi, mau nggak mau kan korporasi juga mengeluarkan kos banyak, gitu. Nah, kos inilah yang harus diambil dari istilahnya mengeksploitasinya secara luar biasa. Misalnya kayak kita lihat Freeport itu kan begitu langsung gunungnya begitu dikeruk sedemikian rupa sampai akhirnya istilahnya perlindungan terhadap lingkungannya sudah nggak ada lagi gitu. Yang ada adalah bagaimana target-target dalam konteks sumber daya alam yang sudah dihitung itu sesuai keuntungannya itu bisa lanjut gitu ya. Itu yang lainnya menurut saya memang ini minimnya juga masalah budaya yang pada akhirnya adalah lebih menempatkan ini kelompok-kelompok itu adalah kelompok-kelompok penguasa, kelompok-kelompok elit yang ini korporasi dan sebagainya, itu adalah kelompok-kelompok itu adalah selalu pengennya eksis dengan alasan keberlanjutan itu. Jadi dengan eksisnya itu kemudian dia dengan segala cara itu kemudian mengabaikan hukum, mengabaikan norma-norma yang ada, aturan juga diabaikan semua. Yang penting adalah saya dapat keuntungan sebanyak-banyaknya. Ketika celah itu ada, aturan yang ada, nanti akan tidak pernah kita di dalam penegakan satu hukum lingkungan misalnya kemudian nanti tanyakan lingkungan. Itu kemudian hasilnya memuaskan publik itu kan sangat jarang. Publik ujungnya ya sudah jadikan korban aja. Karena itu state capture ini memang perilaku korupsi yang memang paling menggurita di dalam soal lingkungan, Mbak. Karena pada akhirnya
kepentingan ekonomi, kepentingan pembangunan, kemudian tadi kaitannya dengan apa PSN misalnya, itu semuanya diperuntukkan untuk kemajuan bangsa gitu. Sebuah bangsa akan maju ketika kemudian pertumbuhan ekonominya, kemudian industrinya masif, kemudian SDM-nya bisa bekerja secara industri gitu ya. Itu yang dibanggakan. Tapi kalau misalnya terlalu banyak masyarakat adat, masyarakat lokal, masyarakat yang istilahnya maaf aja seperti masyarakat Badui misalnya yang nggak pernah maju, itu dianggap sesuatu yang ini harus ditinggalkan, walaupun itu kalau perlu dimusuhin kan. Padahal itu mereka ini yang melestarikan lingkungan, mereka yang menjaga lingkungannya. Tapi dengan ada aturan yang dibikin sendiri, nanti ujungnya masuk ke situ, Mbak. Artinya masyarakat Baduy suatu saat akan tergusur. Itu kepentingannya itu, Mbak. Baik, Pak Laude? Ya, saya sambung saja dari dua pembicara sebelumnya. Pollingnya itu menurut saya itu valid. Pertama tadi kita bilang bahwa di dunia itu ada tulisan yang sangat terkenal, itu Curse of Natural Resources. Jadi kutukan orang-orang yang memiliki sumber daya alam yang besar. Ada Nigeria lah, beberapa negara Afrika, Indonesia, seperti itu. Tapi kalau misalnya di Indonesia kita sempitkan lagi, di mana sih sumber daya alam yang paling banyak di Indonesia? Misalnya emas paling banyak di mana? Di Papua. Iya, Timur ya. Seperti itu. Nikel Indonesia itu secara dunia paling tertinggi di dunia. Kita mempunyai deposit 21% nikel deposit di dunia gitu. Nomor 2 Australia 20% seperti itu. Di mana sih ada nikel? Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Kepulauan Maluku. Makanya belum lama di Kompas ditulis itu daerah penghasil ini ya betul-betul tidak merata seperti itu. Jadi siapa yang diuntungkan dari ini? Jadi kalau bisa pasal 33 itu betul-betul tidak pernah terimplementasi dengan baik oleh undang-undang dasar kita itu. Walaupun bunyinya sebagus itu, tetapi yang dimiliki oleh tadi itu siapa itu? Para pengusaha dan elit politik. Dan makanya saya bilang pada waktu di KPK dulu itu kan kami punya program itu GNSDA, Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Ditandatangani oleh Presiden sendiri, oleh semua aparat penegak hukum termasuk Panglima waktu itu tanda tangan. Depannya Pak Jokowi, semuanya tanda tangan. Saya pernah presentasikan itu di Vienna, terus banyak yang tanya teman-teman dari luar negeri itu, apa hubungannya militer dengan national resources? Do they have that power? Dia bilang gitu. Saya bilang, ya kamu datang ke Indonesia aja. Who are behind those? Saya bilang seperti itu. Makanya mereka harus tanda tangan. Sayangnya tanda tangan itu hanya berhenti di tanda tangan. Sekarang itu yang menurut waktu saya di sana itu saya jadikan seperti program utamanya KPK. Baik itu dari pencegahan maupun dari penindakannya. Misalnya nih, ada izin usaha pertambangan lebih luas izinnya di atas kertas dibanding luas wilayahnya. Saya mau kasih tahu ke provinsinya. Itu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kalimantan Utara. Karena waktu itu izin itu masih bisa dikeluarkan oleh bupati. Datang bupati kemudian. Jadi tidak pernah melihat. Jadi tanpa ada pelibatan dari pusat ya? Sekarang itu kan ditarik ke provinsi, sekarang ditarik ke pusat bahkan akibat itu. Tapi makanya setelah di overlay akibat raja-raja kecil itu. Iya, seperti itu. Tetapi ketika pendistribusiannya setelah ditarik ke pusat pun itu menimbulkan masalah di daerah. Misalnya kewenangan tentang kehutanan sekarang menjadi pusat. Terus siapa yang jagain hutan? Yang jagain hutan, misalnya Dinas Kehutanan hampir sekarang tidak di kabupaten. Jadi kalau orang mau merambah, gampang saja. Jadi itu memang governance-nya sumber daya alam kita itu masih sangat ruwet dan sayangnya itu para elit politik ini yang darahnya juga dari sumber daya alam harusnya kan memikirkan bagaimana implementasi pasal 33 dari itu.
menjadi kemaslahatan untuk semua. Ini hanya menjadi kemaslahatan untuk orang-orang tertentu. Harusnya kalau memang sumber daya alam itu dikeruk, kemudian Jadi kemaslahatan, disejahterakan untuk masyarakat yang di sana, semuanya makmur gitu ya. Ya contoh, semua orang tahu dulu kalau waktu kita masih kecil, siapa penghasil, pulau apa penghasil aspal di Indonesia? Pasti mereka bilang Pulau Buton, seperti itu. Tapi saya masih ingat kecil, rumah saya di Kabupaten itu mungkin sekitar 2 km dari rumahnya Bupati. Tidak ada aspalnya tuh. Tidak ada aspalnya. Bertolak belakang dari brandnya. Ya, jadi lo bayangin, penghasil aspal, jalanannya tidak beraspal. So, di mana aspal kami itu? Mohon maaf ya, dibawa ke kota-kota besar di Pulau Jawa, seperti itu. Jadi makanya orang tempatan itu hanya menjadi korban sebenarnya, tidak pernah mendapatkan nilai ekonomi yang besar. Baik, kita akan lanjutkan diskusi melindungi Ibu Pertiwi usai jeda, tetap bersama kami di Visi Negarawan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.